Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 148 dan 149. Adapun terjemahan dari ayat 148 dari surat Al-A'raf ini adalah sebagai berikut. Artinya, dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh atau bersuara dari emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sesembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Selanjutnya ayat 149 artinya sebagai berikut. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Terkait dengan ayat 148 dan 149 yang telah kita bacakan tadi, Allah Ta'ala mengabarkan tentang kesesatan orang-orang yang sesat dari kalangan Bani Israel dalam hal peribadatan mereka kepada anak lembu yang dibuat oleh Samiri dari perhiasan-perhiasan bangsa Gipsi untuk mereka. Yang dahulu mereka pinjam dari bangsa Gipsi itu. Jadi perhiasan-perhiasan ini berupa emas. Lalu Samiri membuatkan patung berhala berbentuk anak lembu untuk mereka dari perhiasan-perhiasan tersebut. Lalu dia lemparkan pada patung anak lembu tersebut segenggam pasir yang dia ambil dari bekas pijakan kuda Jibril alaihi salam. Sehingga patung itu pun menjadi patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Jadi hal itu terjadi pada mereka setelah Nabi Musa alaihi salam pergi untuk bermunajat pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala memberitahukan kepada Musa alaihissalam tentang kejadian itu ketika dia masih berada di atas gunung Tur, di mana Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang zat yang maha mulia, yaitu tersirat dalam firman Allah pada surat Toha ayat 85 yang artinya Dia Allah berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Terkait dengan ayat ini, para ulama rahimahumullah berselisih pendapat berkenaan dengan patung anak lembu itu. Apakah dia anak lembu itu menjadi sosok tubuh yang berdaging dan memiliki darah dan dapat mengeluarkan suara lembu? Ataukah dia atau anak lembu itu tetap seperti bentuknya semula, yaitu dari patung yang terbuat dari emas, akan tetapi dapat mengeluarkan suara seperti suara sapi, lantaran ada angin yang masuk di dalamnya. Terkait dengan hal ini ada dua pendapat. Wallahu a'lam. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Toha ayat 89 yang artinya, maka tidaklah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka. Sedangkan di dalam ayat mulia tersebut atau di atas, Allah Ta'ala
telah berfirman, yaitu yang tercantum dalam ayat 148 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi sebelumnya. Yaitu yang artinya, apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka. Di sini Allah Ta'ala mengingkari mereka dalam kesesatan mereka. Disebabkan oleh patung anak lembu itu dan kelalaian mereka terhadap zat pencipta langit dan bumi. Dan zat pencipta dan penguasa segala sesuatu, di mana mereka telah menduakan Allah Ta'ala dengan menyembah patung anak lembu yang bertubuh dan bersuara, padahal dia tidak dapat berbicara kepada mereka dan tidak dapat pula menunjuki mereka kepada jalan kebaikan. Akan tetapi, gelapnya kebodohan dan kesesatan telah menutupi mata-mata pandangan, maksudnya mata hati mereka dan ilmu mereka. Selanjutnya Allah berfirman dalam ayat 149 surat Al-A'raf, yang artinya, dan setelah mereka menyesali perbuatannya. Maksud daripada kalimat ini yaitu mereka menyesali segala sesuatu yang telah mereka perbuat dan mengetahui bahwa mereka telah sesat. Mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami. Ini adalah kalimat pada ayat 149 surat Al-A'raf. Sebagian ulama ada yang membaca atau mengartikan, sungguh jika engkau tidak memberi rahmat kepada kami, itu maksudnya wahai Rob kami, pastilah kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Ini adalah lanjutan dari kalimat pada ayat 149 surat Al-A'raf. Maksudnya di sini adalah menjadi orang-orang yang rugi, adalah termasuk di antara, maksudnya mereka termasuk di antara orang-orang yang binasa. Dan ini merupakan pengakuan dari mereka akan dosa yang mereka perbuat dan merupakan taubat mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian antara lain makna dari ayat 148 dan 149 surat Al-A'raf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.